dari Nusantara melalui perdagangan. Yang beranggotakan saya, Enzo Dalam Banua, Billy, Mikael, dan Markus. Sejak abad ke-5, Indonesia sudah dilintasi jalur perdagangan laut antara India dan Cina. Jalur pelayaran dan perniagaan melalui laut ini dimulai dari Cina menuju ke Kalkuta yang berada di India, yang dimana jalur ini melalui Laut Cina Selatan sampai ke Selat Malaka. Lalu setelah sampai ke India, berlanjut ke Teluk Asia melalui Syria. Jalur perdagangan berlanjut ke Laut Tengah melalui Laut Merah sampai ke Mesir. Melalui Selat Malaka, Indonesia terlibat perdagangan dalam hal beberapa. Posisi Indonesia cukup strategis dan Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sehingga tidak heran jika Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan yang penting pada jalur perdagangan Timur Tengah dan Semenanjung Arab dengan Selat Malaka. Sebelum terbentuknya jalur laut, orang-orang zaman dulu menggunakan alat transportasi itu menggunakan jalur darat. Jalur ini menghubungkan Cina Tiongkok dan Laut Tengah. Jalur darat ini juga biasa disebut dengan jalur sutra. Lalu terbentuknya jalur darat ini diikuti dengan tumbuhnya jalur pelayaran yang menghubungkan Tiongkok, Laut Tengah, dan Jepang. Jalur laut ini biasa disebut dengan jalur rempah. Mengapa jalur darat disebut jalur sutra? Karena komoditas utama jalur darat atau jalur sutra adalah sutra, emas, tekstil, besi, dan perak. Sedangkan jalur laut disebut jalur rempah karena komoditas utamanya bukan sutra melainkan komoditas rempah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mikael. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi kami. Pusat-pusat integrasi Nusantara berawal dari kawasan laut, sehingga terjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, pertumbuhan jalur perdagangan yang melewati lokasi strategis di pinggir pantai. Kemudian, munculnya pengendalian politik dan militer para raja-raja dalam menguasai jalur utama dan pusat perdagangan Indonesia. Secara langsung, Indonesia terhubung ke dalam jaringan perdagangan dunia pada saat itu, sehingga Selat Malaka yang menjadi pintu gerbang yang menghubungkan antara pedagang-pedagang Cina dan India. Kemudian dilanjutkan oleh teman kami. Baik, saya akan melanjutkan yang dijelaskan Enzo tadi. Sejak zaman kuno, peran Selat Malaka sangat penting bagi kerajaan-kerajaan di sekitarnya, seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan Kola, serta kerajaan-kerajaan lainnya. Letak Selat Malaka sangat strategis, di mana jalur pelayaran internasional. Selat Malaka juga dikenal sebagai jalur sutra yang menghubungkan beberapa negara yang awalnya berasal dari Tiongkok. Penamaan jalur sutra ini mengacu pada perdagangan pada dinasti Han sekitar pada 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Karena hanya pada saat itu Cina dapat memproduksi sutra. Di sepanjang Selat Malaka akhirnya makin banyak tumbuh kota-kota bandar sehingga berkembang pula perdagangan di situ dan menjadi tempat pertukaran budaya bagi pedagang-pedagang yang ada. Selanjutnya dijelaskan oleh teman kami Markus. Pertumbuhan jaringan dagang internasional dan antar pulau melahirkan kekuatan politik. Kekuatan politik tersebut berada di pantai timur Melayu yang sekarang menjadi Jambi di muara Sungai Batanghari. Kemudian di Pulau Jawa ada kerajaan yang terkenal yaitu Kerajaan Sriwijaya. Ada 3 kerajaan besar di situ, yaitu pertama Tarumanegara di Jawa bagian barat, kemudian Kalingga di Jawa bagian tengah, dan Singasari serta Majapahit di Jawa bagian timur. Kerajaan besar Nusantara yang memiliki kekuatan terhubung secara politik. Artinya, kerajaan yang besar dan kuat akan menguasai wilayah-wilayah yang luas di Nusantara. Kemudian, mampu mengontrol politik wilayah sekitarnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bidi. Baik,
hubungan pusat dan daerah yang dapat terjadi dalam bentuk hubungan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan atau mutual benefit. Keuntungan yang diperoleh dan daerah kekuasaan antara lain berupa pengakuan simbolik seperti kesetiaan, pembayaran upeti berupa barang-barang yang berguna dalam kerajaan yang sering digunakan dalam kepentingan kerajaan, serta barang-barang yang dapat diperdagangkan dalam jalur perdagangan internasional. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan kecil memperoleh perlindungan dan rasa aman sekaligus kebanggaan atas hubungan yang terjadi. Lalu saya akan menjelaskan relief terakota tersebut. Relief terakota yang berada di depan berwarna kuning adalah relief terakota yang menggambarkan paras orang Arab atau orang Persia. Lalu yang di tengah menggambarkan muka orang India, serta yang di tengah ini menggambarkan paras orang Cina. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan.